Shalom semuanya teman-teman pembelajar Alkitab. Untuk dipraktekkan bukan untuk dicatat. Karena kita nggak mau menjadi kepala besar yang kumpulin informasi. Tapi menjadi buku yang tulisan kertas yang usang suatu hari. Bahkan hilang. Tapi kalau Anda praktekkan dari hati yang rindu dan lapar dan haus akan Tuhan seperti Daud di tengah bencana, di tengah dia diolok-olok, dipertanyakan Tuhan lu yang mana dan di mana. Daud hanya berkata seperti rusa yang rindu, jiwaku rindu akan kau. Daud itu tidak pernah minta supaya problemnya disingkirin loh. Dia cuma minta Allah tidak tinggalin dia. Dan dia mesti merasakan dia berada bersama dengan Tuhan. That's the key. Karena kita hanya bisa berubah. Dan caranya Tuhan, polanya Tuhan. Dia mau kita lewati semua proses lembah kekelaman, proses ujian, pemurnian, semuanya. Dia nggak mau itu lepas kan kita memang mesti alami. Cuman Daud berkata, apapun yang kau alami, jangan kau angkat Roh Kudusmu dari aku. So saya berdoa melalui Bible Study ini, Anda bukan menjadi pencatat dan penggemar seorang hamba Tuhan, tapi Anda menjadi pelaku firman. Nah, untuk Anda bisa menjadi pelaku firman, jangan lupa Anda klik lambang lonceng di YouTube Anda, subscribe channel ini, dan Anda bisa ulang-ulang dan pelajari dan hidupi. Sekali lagi kami mengundang untuk Anda bisa kirim di komen pertanyaan-pertanyaan akibat Anda praktek, bukan komentar apa yang diajarin. Oke, sebab yang diajarkan ini adalah praktek hidup pemuritan oleh Yesus. So Anda mesti alami berada bersama Yesus untuk Yesus bisa diberi izin dan ruang untuk dia bekerja di dalam Anda sesuai kehendak dan pekerjaan kerelaan dia. Itu Filipi 2 ayat 13. So saya excited untuk Anda semua yang sudah bergabung malam hari ini untuk betul-betul bisa ngalami Tuhan. Dan ini Anda tidak akan sama lagi cara mengerti firman, jadi Kristennya nggak akan sama lagi. Because tanpa Tuhan kamu nggak bisa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan tanpa kita nggak mau. Dari seluruh jutaan alam semesta planet di dunia, hanya ada satu planet yang dia peduli. Dia mau mati buat isinya manusia yang diciptakan serupa gambar dia. Dan walaupun itu manusia berontak terus, tetap dia cinta kita dan kejar kita tanpa pantang mundur. Luar biasa kan? So saya mau nikmati kehidupan yang berarti dengan Tuhan yang gak pernah nyerah sama kita dan Tuhan yang mencintai kita. So saya mau sambut Ibu Ratna Yulianawati yang setia hadir di malam Bible Study maupun di Sabtu pagi hari. Anda juga semua yang di Gading Serpong, ada di Alam Sutra, di BSD. Jangan lupa Anda juga bisa ketemu dengan saya untuk mengajar apa yang dibagikan di sini, oke? Dan alami Tuhan di awal dan di akhir ibadah. Kita berjumpa di Gedung Anabatik di jalan, jalannya sebetulnya saya nggak tahu jalan apa. Di Gedung Geraha Anabatik lantai 12 di daerah Gading Serpong. Di sebelah sebuah hotel JHL yang sangat indah sekali. Anda bisa mampir ke sana sore hari Minggu jam 5 sampai jam 7. Dan juga Anda semua yang saat ini ikut Bible Study dari Bali, dari Denpasar. Saya tahu saat ini Denpasar sedang di beberapa area sedang dirundung kemalangan karena hujan yang keras dan banjir yang luar biasa. Dan ada yang meninggal yang saya lihat di video. Saya cukup prihatin dan juga memang tidak di seluruh Bali ngalami ini, tapi kita prihatin dan semua gereja Tuhan yang ada di Denpasar dan daerah-daerah yang tidak kena banjir bisa turunkan tangan Anda, datang ke tempat yang banyak kebencana, banyak kecelakaan, banyak kerusakan, mungkin orang tua terpisah dari anaknya, saya nggak tahu. Mari gereja Tuhan, justru saat seperti ini terang kita, terangnya Kristus nyata. Oke? Dan untuk Anda bisa bergabung dengan saya, Anda bisa bertemu di Hotel Trans di Seminyak di Kuta. Anda kumpul di antara jam 1:30 sampai jam 4 di boardroom. Oke, 1:30 kita fellowship, kita berdoa bersama-sama.
Oke, kita relax. Kita berkumpul untuk anak-anak Tuhan yang dicintai Allah bisa saling mengasihi sesama. Oke, jangan datang hanya untuk apel, tapi datang untuk berkenalan. Karena kita kalau nggak dikenal nggak disayang katanya. Apakah semua manusia butuh disayang? 100%. Makanya Allah itu kasih. Dan dia yang membuat kita suka dengan Allah. Karena Roh Kudusnya datang ke hati kita mencurahkan kasih Allah. Oke, so tanggal 22 Oktober, Sabtu, kita bertemu di Trans Resort Hotel. Di lobi bagian bawah. Boardroom ruang 1 sampai 3. Dan di jam 1:30 sampai jam 4 sore. Dan Anda juga bisa berkumpul dengan kami untuk belajar bagaimana hidup bersama Allah. Itu di hari Jumatnya jam 5 sampai jam 7 atau biasanya lebih. Karena banyak sekali yang mengalami Tuhan. Kesaksian demi kesaksian. Oke, so saya ada di Bali hari Kamis sampai hari Sabtu. Dan itu 3 hari itu yang luar biasa. Saya percaya di mana Yesus hadir, mujizat pasti terjadi. Anda ketemu Tuhan, that's the biggest mujizat. Oke? Dan saya mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Lina Panjaitan, Pak Erikson Togatorop yang setia, juga Ibu Triani dari Sorong, juga Ibu John Carol Tangku dari Jayapura. Mungkin Anda bisa mengikuti pelajaran ini berulang-ulang kali di channel YouTube kami. So sangat-sangat menolong kalau Anda bisa klik di subscribe di YouTube Anda dan loncengnya sampai yang hitam gitu, sehingga Anda selalu terima update. Dan saya rindu ketemu Tuhan kayak apa sih di kehidupan Anda di Sorong, Jayapura, di Banyuwangi, di Jakarta, di Tomohon, di Jabodetabek, di Tangerang. Kayak apa sih? Share. Supaya semua orang yang mungkin lagi galau, lagi tidak ada harapan, karena kena musibah yang dia nggak pikir dia akan kena. Oke, sehingga masih mengalami trauma dari syoknya. Anda bisa menjadi penolong di tengah badai apapun. Belajar dari Yesus. Kok dia bisa tidur ya di kapal, di buritan kapal? Dari mana tenangnya itu? Dari luar? Nggak mungkin dong, kan luarnya badai. Pasti dari dalam. Nah itu dibangun dari apa yang saya bagikan. So, jadilah pelaku firman bukan pendengar saja, menipu diri Anda. Kita doa ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk selalu berada bersama kami dan melalui praktek daripada SS, Solitude Silence, kita membangun otot emosi kita yang menjadi sadar, oh caranya Tuhan hadir kayak begini, rasanya kehadiran Tuhan seperti ini. Sehingga lama-lama otot kita itu flex, sehingga tahu di mana Tuhan, kita juga lagi di mana, sedang berkenan bersama Tuhan apa tidak. Itu saatnya ditentukan di mana seperti Nabi Elia di Gunung Horeb. Dia tahu Tuhan hadir tidak dalam api, di gempa bumi, dalam badai, angin dan hujan. Tapi Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi basah. Buat kami menerima faktanya, kebenarannya. Allah itu ketenangan. Allah itu kediaman. Allah itu keteduhan. Dia bukan kegaduhan, tapi dia keteduhan. So kami minta Bapa Surgawi, latih kami, Roh Kudus jangan nyerah sama kami. Walaupun banyak kita nyerah sama Engkau, tapi kami bisa tak menyerah dengan menanti Tuhan. Supaya kita betul-betul dibentuk otot emosinya dan otot mendengar Tuhannya. Kami minta dari segala yang kami butuhkan di akhir zaman ini, mendekati global financial crisis di seluruh dunia. Makanya seluruh negara, pemimpin negara bertemu di Bali, di Nusa Dua, acara G20, semuanya mau memecahkan bagaimana mengatasi kekurangan dana di seluruh rakyat di dunia. Well, aku minta Bapak agar rakyat itu mengenal penciptanya, Bapak yang baik, yang tidak pernah memberikan yang buruk kepada anaknya, semua anugerah yang baik dan sempurna datang dari Bapa segala terang. Dan dari Gembala Agung kita yang baik, Yesus Kristus, takkan kekurangan kita. Terima kasih Bapak. Sekarang ini semua tergantung jalur mana yang kita mau ikut. Urapi kami, urapi firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. So kita masih dalam seri, ini baru yang pertama loh ini. 7 tanda
bagaimana menjadi murid Kristus yang sehat secara alkitabiah. Jadi secara Alkitab nggak ada murid Kristus yang sakit jiwa. Semuanya sehat. Saya kasih tadi pagi dari Alkitab bahasa Indonesia dulu ya. Dari Yeremia 17 dan Mazmur 1 itu pegangan sakral ya bagi kita semua. Okay? Kalau Anda lagi ngalami kedukaan, depresi, ya kena masalah apa aja deh. Selama kita tinggal di bumi yang sistemnya itu dikontrol sama iblis, Anda jangan pikir bumi ini jadi surga. Kita bisa bikin rumah yang bagus, serene, tenang, indah, banyak hijau-hijau. Oke, ada kolamnya, ada bunyi air mancur, ada bunyi air-air yang jatuh ke yang halus sekali. Anda pikir itu surga? No, sekalipun enak buat solitude silence, but that's not heaven. Surga itu nggak ada di luaran, surga itu kita bawa. Saya ingat Bob Fitts menulis lagu dan nyari lagu, Heaven is in my heart, oh, heaven is in my heart. Surga itu di hati, nggak ada di luaran. Selama setan diberi kontrak dan kunci akses ke bumi dengan bebas, gara-gara si Adam pertama itu, udah gitu udah salah, buat dosa asal, diturunin sampai generasi keberapa nih di bumi. Mana ada anak lahir sehat walafiat, tapi hidupnya aman, tentram, dan tidak ada gangguan sama sekali. Nggak ada. Selama bumi itu dikuasai setan, jangan kaget Yohanes 16 ayat 33. Jangan syok kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, karena engkau akan mengalami banyak penderitaan. Okay? Tapi jangan takut karena Tuhan telah kalahkan semuanya. Jadi ada peperangan yang udah diselesaikan, yang kita mesti hidup di dalam kemenangan itu. Tapi untuk pindah ke situ butuh proses loh. Dan 7 tanda-tanda ini membuktikan Anda orang yang lewati proses, sehingga dari manusia berdosa, yang pakai karakter manusia lama, yang penuh nafsu jahat dan mau menang sendiri, berubah menjadi manusia baru serupa gambar rupa Kristus. Itu transformasi dari ulet ke pompong ke kupu-kupu. Ingat baik-baik ya. Kupu-kupu itu wujudnya, bentuknya, warnanya nggak ada kesamaannya sama ulat. Nggak ada. Dan yet asalnya dari ulat itu loh. Nah waktu kita masih manusia lama, uletan kayak gitu sifat kita. Jelek, makan terus hidupnya. Kepentingan diri sendiri. Untuk memberi, mikir. Untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, mikir. Tapi kepingin masuk surga kalau mati. Ya, itu namanya manusia lama yang mau jadi Kristen. Nggak bisa. Untuk jadi Kristen, Anda mesti tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Itu baru kekristenan. Proses menanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru, namanya pemuritan. And Dietrich Bonhoeffer, salah satu teolog yang luar biasa, yang menentang Hitler secara belak-belakan. Dia ditangkap, digantung, matinya digantung, telanjang bulat, dipermalukan di muka umum. Dan dia berkata seperti ini. Tapi Dietrich di surga, pengajarannya luar biasa. Life with Jesus is amazing. And dia tulis kayak begini. Kekristenan tanpa pemuritan, ya bukan Kristen. Kenapa mesti dimuritin? Sebab kita masih pakai manusia dosa. Kita waktu lahir nggak pakai manusia. Bener. Dan ini manusia tubuh dosa kita, Roma 6 ayat 1-12 masih punya kuasa. Makanya Anda mesti, kalau bukan karena anugerah kasih karunia Tuhan, itu manusia lama dominan sekali, ngatur kita, mendominasi. Tapi kalau kita hidup dengan kasih karunia yang melimpah, nggak mempan. Karena kasih karunia Allah adalah Yakobus 4 ayat 6, katakan di Amplified ya. Is the power of the Holy Spirit, adalah kuasa dari pribadi Roh Kudus yang bisa menghadapi setiap niat-niat nafsu jahat yang timbul dari hati kita, dari dalam kita, dimatiin sebelum menjadi manifestasi di jiwa dan di tubuh. Keren nggak? Itu hanya anak Tuhan memiliki itu. Anda mesti pakai Amplified Classic Version baru ngerti. Yakobus 4 ayat 6, there's a different kind of grace. Itu grace yang beda sama Efesus 2 ayat 8. Kalau Efesus 2 ayat 8 itu karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan, bukan kerja keras kita tapi pemberian Allah. Itu pemberian cuma-cuma yang kita nggak layak, namanya unmerited favor atau grace. Level 1 untuk lahir baru.
Tapi untuk menjadi Kristen yang ditransformasi dari glory ke glory sampai menjadi kupu-kupu, bukan ulet hitam hijau yang jelek itu, Anda mesti melalui proses kasih karunia above kasih karunia, grace upon grace, by faith to faith. Glory to glory, itu prosesnya butuh grace yang adalah the power of the Holy Spirit. Untuk matiin manusia lama punya kontrol. Hasilnya akan kelihatan, ciri-cirinya. Orang yang mengalami proses dari ulet sampai menjadi kupu-kupu. Ada 7 signs. Number 1, Anda tidak mungkin hidup tanpa berada bersama dengan Tuhan. Sebagai budaya, sebagai gaya hidup day by day. Nggak mungkin. Point 1, udah nomor 1. You have to be with Jesus before you do for Jesus. Oke, hari ini kita mau kelarin semua yang be with Jesus before you do for Jesus. Bagaimana kita manusia lama mau kerjakan pekerjaan Yesus, belah Laut Merah, belah Sungai Yordan, orang tahir, orang kusta ditahirkan, orang buta diludahin pakai tanah, bisa sembuh. 10 orang kusta tanpa disentuh, tanpa didoain, pergilah, tunjukkan dirimu pada para imam. Dan katakan, apa yang kau alami? Sambil jalan 10 orang itu, sambil jalan, nggak lihat Yesus, mereka disembuhkan. Ternyata dari 10 itu 1 orang Samaria, orang asing yang nggak nyembah Yesus, nggak ikut Yudaisme, nggak nyembah Allah Abraham, Ishak, yang Yakub, nyembah Baal, Asitoret. Dia balik sujud di kaki Yesus dengan suara keras, Alkitab katakan. Dia memuji dan mengucap syukur. Karena gratitude is the key untuk Anda hidup betul-betul berada bersama Tuhan. Tanpa gratitude, tanpa expression of appreciation, you cannot be with God. Karena secara naluri manusia lama nggak ada ucapan terima kasih. Bahkan nuntut, I have entitlement. Saya punya hak menerima. Itu manusia lama tuh. Manusia baru nggak ada. We are giver. So we give thanks to God. Untuk little thing kita give thanks to God. Dan Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. So, Anda mesti kalau kepingin tahu lebih detail, Anda tanya di kolom komen, baik di YouTube maupun di Facebook. And you ask bagaimana Ibu Indri ngalami ini, jalaninya gimana. That will be nice. Daripada kasih firmanya amin, amin, amin. Because you need to walk through it. Ini 7 step ini Anda mesti lalui loh. Oke, nanti yang nomor 2 tuh, wah favorit saya. Jangan ikutin Yesusnya orang Amerika, Yesusnya orang Barat. Ikutin Yesus yang disalibkan. Anda kalau nggak ngalami hidup disalibkan, kan datang ke Yesus mesti sangkal diri pikul salib setiap hari. Seperti Yesus punya salib, kita juga punya salib. Baru bisa layak datang ke Tuhan. Baru datang ke hadiratnya loh. Baru bisa ikutin dia. Makanya Anda mesti be with Jesus first before you do for Jesus. Okay? So these are 7 signs. Nah ini mesti ada because Anda mengalami Yesaya 54 ayat 13. But anak-anak Anda akan dimuridkan Tuhan. Bukan pendeta-pendeta. 5 jawatan adalah orang yang harus dimuridin Tuhan dulu. Akibatnya bisa membawa apa yang Tuhan kerjakan dalam kita dan melalui kita ngalami Tuhan. That's what it is. In and through. In and through. Selalu di dalam dan lewati kita. Baru Tuhan hadir. Allah nggak hadir turun dari langit loh. Selalu lewat kita. So Anda semua yang ada dalam 5 jawatan, let's become a model. Mari jadi model hidup bagi jemaat. Ya, Yeremia 17. Lihat bagaimana Anda mesti hidup berada bersama Tuhan. Tadi pagi saya share sama orang, sama jemaat yang udah, karena misalnya lama jadi Kristen dan terdaftar di sinode atau gereja merek apa, terserah. Saya nggak jamin loh Anda dikenal Tuhan. Terdaftar di database, iya bisa terjamin dikenal sama kantor admin sekretariat. But are you known by Jesus? Dikenal Tuhan nggak? Nanti kalau mati kan diambil nyawanya, Anda nggak ketemu dan bawa apapun dari kantor sekretariat. Anda akan ketemu langsung dengan Yesus yang hidup dan bangkit dari mati, bahkan sekarang aja hidup dan sedang memperhatikan kita. Dan kalau Anda perhatikan dia, Anda ngalami dia, karena dia nggak mungkin hadir nganggur.
Alright, lihat di Yeremia 17 ayat 5, betapa pentingnya berada bersama Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati jauh dari Tuhan nggak mungkin seperti nomor 1 dong. Be before you do. Makanya untuk tanda pertama that you are really being discipled by Jesus, you are being with Jesus. Sesering mungkin, sepanjang hari, sampai throughout the day. Sepanjang hari itu Anda tahu kapan Tuhan hadir. Oke? And then, hidupnya orang ini akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Really. Terus kita ngomong gini. Yakobus 1:17. Segala pemberian yang baik dan sempurna datang dari Bapa segala terang. Allah nggak mungkin kasih yang buruk. Tapi Anda bisa pilih sendiri hidup dengan di bawah keburukan. Ini pilihan orang kalau Yeremia 17:5-6. That's your choice. Tapi dari pihak Tuhan, dia maunya kirimnya yang baik-baik. Iya dong. Adam diciptakan langsung dibikinin Taman Eden. Yang penuh macam-macam pohon. Banyak sekali jenis buahnya. Dan dia dikasih perintah untuk makan loh. Dengan bebas. Nggak bayar pajak. Nggak kena PPN 11%. Come on. Itu berbuat baik bukan. Tapi kan si Adam mesti berada bersama Tuhan. Harus di Taman Eden. Eden artinya Shema. Di mana Allah ada di situ. Dan dia mesti Shema. Mesti memberi perhatian kenceng sama Tuhannya. Kalau enggak, ya sudah terjadi di Kejadian 3. Istri dan dia out, man. Out dari Taman Eden. Sejak itu manusia sampai hari ini, ya kita mengenal kemiskinan, kemelaratan, kekurangan. Aduh, itu udah budaya. Bahkan dianggap suci. Aneh kan? Nggak sesuai Tuhan, tapi disuciin, dirohaniin jadi agama. Aduh, salah total. Oke, ayat Yeremia 15 ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Persis di Kejadian 3. Ayat 11 sampai 15. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Udah bertolak belakang ya sama karakter Allah. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Where do you want to live better than this, man? Di negeri padang asin yang nggak berpenduduk. Ya tanah kalau asin semua mana tanaman hidup. Kebanyakan NaCl. Kayak darah tinggi semua tuh tanahnya tuh. Right? Tapi lihat ayat 7 dan 8. Nah ini yang be before you do. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan LDR? Mengandalkan Tuhan mesti close distance relationship dong. Mesti CDR. Masih ingat? LDR dan CDR. Bagaimana orang bisa jatuh cinta LDR? Aku nggak ngerti loh. Yang ketemu fisik aja bisa bertengkar tiap hari, nyocok-nyocokin. Apalagi yang LDR, pasti manis-manisan terus. Tuh berani kawin. Wih, itu namanya harakiri. Ya kenal Tuhan aja susah, apalagi kenal orang yang berdosa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Gak mungkin nih dong, LDR ini intim. Iya, kalau intim, seperti carang ke pokoknya. Akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Mana ada pohon ditanam di tepi air yang kering kerontang dan kuning daunnya atau nggak ada daun. Nggak mungkin kan? Kecuali musim gugur. Di negara 4 musim, tapi kita di Indonesia nggak ada. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Wih, akarnya ngerambat loh. Anda tahu? Berarti di pohon nggak pernah mati loh. Karena akarnya nyerap semua kan. Oke. Menyerap semua nutrisi, kebutuhan sehat dan air. Yang penting air. Yang merambatkan akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nah, orang yang berakar pada Yesus, Matius 7 ayat 21-24. Waktu kena badai karena ditanam di atas batu karang kokoh. Atas atap bisa copot tapi bangunannya nggak hancur karena fondasinya kokoh. Lain sama rumah dibangun di atas pasir. Penampilannya keren, interior desainnya keren, luar dalam keren. Kena badai sampai fondasi aja hilang. Nanti kalau orang jalan, oh pernah ada rumah ya di situ ya? Oh nggak ada apa-apa, kok nggak ada cangkrang-cangkrangnya, nggak ada beton-betonnya, ini apa-apaan ini? Masa ada rumah? Jangan sampai waktu kedatangan Yesus kedua kali, kita kan udah di Matius 24 sekarang ini.
Kerajaan perang menghadapi kerajaan, pemerintahan, bangsa-bangsa perang dengan bangsa-bangsa, betul kan? Negara adik kuasa di dunia apa? Amerika, China, Rusia. Bukan lagi mengalami ketegangan-ketegangan. Itu udah ada di kitab nubuat Nabi Daniel dan Yeskiel. Ya, jadi Anda nggak mungkin hidupnya santai-santai seperti kayak sebelum ada pandemi COVID. Nggak mungkin. Kalau sampai pandemi COVID terjadi Anda nggak berubah, something is very wrong. Sangat-sangat aneh. Okay? So, kita akan subur, tidak ngalami datangnya panas terik, jadi nggak botak loh ini, nggak layu. Daunnya tetap hijau, tetap berdaun, jadi musim gugur dia nggak gugur loh. Yang tidak khawatir, ya khawatir itu gangguan mental. Ansietas itu gangguan mental. Jadi hubungan dengan Tuhan putus, kan korban pertamanya yang kena efek di hidup kita, yang kena akibat kita putusin hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa mutusin hubungan dengan kita, tapi kita yang pilih putusin. Anda mau tahu? Gangguan jiwa semua, mental problem. Adam menjadi takut, dia bersembunyi di Taman Eden, tamannya Tuhan. Masa dia mau sembunyi di tamannya Tuhan punya? Dan Tuhan kan maha hadir, dia kan roh. Yang kedua, orang yang mengadakan Tuhan Israel, udah ngalami semua ini. Oke, lihat dong Kain, kan ninggalin Tuhan. Nimrod, raja-raja, baca aja semua tuh, yang pada ninggalin Tuhan tuh. Anda baca raja-raja untuk mengenal diri kita sebagai leader, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, dan juga kepala keluarga bersama suamimu. Guru-guru agama, guru sekolah perlu belajar itu. Kitab Kejadian jangan gak dipelajari, mesti pelajari karena itu the beginning of the beginning dari mankind. Problem utama dari melanggar Tuhan, berontak sama Tuhan, sakit jiwa, takut. Padahal Allah nggak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kasih, kekuatan, kuasa kebangkitannya Roh Kudus, dan pikiran yang tertib. Bahasa Inggrisnya bukan orderly thinking, tapi self control. Berarti emosinya sehat karena bisa penguasaan diri. Tapi ini dikatakan hidupnya tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi pasti ada masa kering, ada masa subur. Right? Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Fruitful selama kita, Yohanes 15 ayat 8. Selama kita berbuah terus, kita dikenal sebagai murid Kristus. Jadi dari murid kelihatan ini 7 buah ini loh. This is fruit character. Oke? Nah, kita sampai ke mengintegrasi silence, mengintegrasi, menyatukan di dalam berada bersama Tuhan di tengah-tengah kesibukan. Itu kita gabungin kesibukan kita dengan berdiam di hadapan Allah dan menanti Tuhan. Saya senang sekali dari penerus gerejanya, siapa tuh namanya? Peter Scazzero. dia ngomong seperti ini. Saya fotoshop nih tadi pagi. Anda semua kalau be before you do for God, Anda mesti mengerti yang namanya the culture of waiting, budaya menanti Tuhan. And what God does in us as we wait is often much more important than what we are waiting for. Apa yang Allah sedang kerjakan waktu kita bikin space bagi Tuhan dan kita menanti Tuhan bekerja, itu jauh lebih penting yang dia kerjain dalam kita dibandingin apa yang kita iming-iming. Dan kita lagi nunggu supaya yang kita iming-iming, impian kita tercapai. Iming-iming impian itu gak penting. Tapi proses yang dikerjakan Tuhan di dalam kita waktu lagi nunggu, itu yang penting. So Anda mesti ngerti yang namanya slow down. How can you wait kalau Anda nggak stop? Dan Anda nggak bisa stop sampai Anda slowing down. Kenapa sih mesti slowing down? To be with Jesus. Supaya Anda bisa, tunggu, berhenti bentar. Pasang radar semua. Yesus sedang dengan aku nggak? Yesus turun nggak atasku? Kisah Rasul 1 ayat 8. And if you slow down, berhenti untuk merasakan kehadiran Tuhan, kamu akan alami transformasi. So the slowing down to feel is essential if we are to be before
for God, before doing for God. Jadi Anda penting ya untuk nggak main-main loh. Menanti Tuhan. Itu Yesaya 41 ayat 30. Aduh, itu penting banget itu ya. Oke, saya suka dari The Message Bible-nya. Isaiah 40 ya Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-31. Oke, pakai message ya. Why would you ever complain? Ini mulai dari ayat 27. Why would you ever complain? Oh Jacob, Jacob tuh Yakub suku Israel. Itu kayak pacaran dari perawan diambil jadi mempelai Kristus. Anda baca deh kitab Yesaya. Duh Efraim, Yakub dulu lu mesti berdarah-darah kotor. Tapi aku pinang kamu, aku rayu kamu. Sehingga kamu bisa menjadi istriku. Tapi diceraikan. Makanya ada kitab Hosea yang menikah dengan pelacur. Israel selalu melacurkan diri. Lebih suka sama dunia daripada berada bersama Allah yang bebasin mereka keluar dari perbudakan seumur hidup. Mereka lebih suka diperbudak daripada berada bersama Tuhan, menjadi umat Tuhan, ciptaan Allah, dan Allah jadi rajanya. Itu mereka nggak suka. Padahal kenikmatan, kelimpahan, provision dari Allah selama 40 tahun di padang gurun, kerennya nggak keruan. Keren dong, ada gunung berapi satu perkemahan 3 juta rakyat bisa nggak kebakar ke badannya, bisa nggak kedinginan di padang gurun, hangat semuanya dan nggak gelap, terang, nggak bayar listrik, nggak ada tagihan PLN. Masa itu dilupain dan pilih balik ke Mesir digebukin berdarah-darah dan nggak dikasih gaji. Ngeri nggak itu saudara? So dengerin ya, why would you ever complain, oh Jacob? Or whining Israel, mengeluh, menggerutu, saying God has lost track of me. He doesn't care what happens to me. Allah udah hilang tracknya di mana kita berada. Makanya dia nggak peduli kita. Udah dosa, salah, blaming God lagi. Emang kita nggak tahu diri ya. Oke, and don't you know anything? Don't you know anything? Haven't you been listening? Kamu belum pernah dengar. Listening itu artinya pay attention loh. Don't you know anything? Emang lo gak tahu apa-apa? Haven't you been listening? Kamu belum pernah dengerin. Pay attention kayak God does not come and go. Allah itu gak pernah datang pergi. God lasts. Aduh. Oke, Anda baca sendiri deh. God lasts. He is creator of all you can see or imagine. Dia adalah pencipta dari semua yang dapat kau lihat dan dapat bayangkan. He doesn't get tired out. Nggak bisa dicapein, dilelahkan. Doesn't pause to catch his breath. Nggak pernah ambil waktu untuk kejar napas. Tarik napas dulu. Nggak pernah kewalahan. He is life. Bagaimana butuh breath, tarik napas, right? He knows everything. Apa sih yang dia nggak tahu mengenai Anda dan saya? Inside out. He energize those who get tired. Semua yang letih lesu dikasih energi. Give fresh strength to the dropouts. Berikan kekuatan baru bagi semua yang drop out, yang DO. For even young people tired and drop out. Aduh, orang muda aja capek, lelah dan keluar. Young folk in their prime stumble and fall. Aduh, orang muda di masa primanya ya, itu tersandung dan jatuh. Ya kalau orang mudanya jatuh gimana? But those who wait upon God get fresh strength. Itu loh, kalau Anda solitude silence, hasilnya begini. They spread their wings and soar, naik terbang tinggi, bagai Raja Wali, like eagles. They run and don't get tired. They walk and don't lag behind. Gak pernah ketinggalan jauh, gak pernah. Kenapa? Allahnya last, hidup terus, hadir terus. Ini orang yang hidup be with God before you do for God. Jadi menjadi hamba Tuhan yang bekerja di ladangnya Tuhan. Yang sukanya do for God, tapi tanpa kesadaran, gak ada kesadaran diri. Bahwa semua yang Anda do for God itu mesti keluar dari being with God. Dari inside out. Oke? Udah berontak, orang-orang berdosa tuh pada drop out, lesu, letih lesu, right? Orang drop out itu parah, nggak sehat, fisik nggak sehat, emosi nggak sehat, drop out.
Dan Allah tahu semuanya dan dia ubah Anda dari dalam keluar. Berarti lokasinya Allah di mana? Dalam. Makanya jangan pernah melakukan pelayanan tanpa sedang berada bersama dengan Tuhan. Oke? Nah, bagaimana sih kesadaran berada bersama dengan Tuhan? Yaitu tanpa menciptakan kebiasaan baru sebagai manusia ciptaan baru. Kalau Anda ciptaan baru punya rutinitas, habit yang baru. Nggak mungkin dong kebiasaan di TK 1, TK 2 dibawa sampai universitas. Nggak masuk akal lah. Tapi banyak orang seperti itu tanpa sadar. Yaitu tanpa menciptakan kebiasaan baru sebagai manusia baru di dalam Kristus dengan hidup dengan kebiasaan berada bersama dengan Tuhan. Being with God adalah melayani dari tangki kosong, burn out. So, Anda kalau tidak melakukan pekerjaan dari berada bersama Tuhan, Anda habis loh bensinnya loh. Semua schedule, pengundangan-undangan dipenuhin semua. Sampai Anda nggak punya waktu untuk diisi tangki emosinya dengan kasih Kristus. So Anda tahu apa itu burn out? Burn out adalah pelayanan bekerja di ladang Tuhan dipimpin manusia lama tanpa dikuasai oleh pribadi Roh Kudus. Catat tuh, Anda boleh screenshot. Burnout adalah pelayanan bekerja di ladang Tuhan, dipimpin manusia lama, tanpa dikuasai pribadi Roh Kudus. Wah, kalau nggak dikuasai pribadi Roh Kudus, liar kita kehendak bebasnya. Nah, Rasul Paulus yang sedang frustrasi dengan kondisi rohani dalam jemaat Tuhan Yesus di Galatia, dia berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, udah frustrasi. Aduh, sebab sayang, udah ngalami Tuhan secara pribadi dari Tuhan kok ditinggal, diganti dengan patung-patung, peraturan-peraturan, seremoni, upacara-upacara agama. Tuhan kan pribadi yang hidup, dia nggak capek. Tadi dikatakan, dia doesn't tire out, he doesn't pause to catch a breath. He knows everything inside out. He energizes those who get tired, give fresh strength to drop out. Even young people tired drop out. Young folk in their prime stumble and fall. Dari umurnya lagi puncak-puncaknya, lagi subur-suburnya, lagi produktifnya, ya jatuh. But those who wait upon God, nah itu yang kasih space buat Tuhan kerja. Dari Allah dapat fresh strength. Itu Yeremia 17 tuh, ayat 7-8. So di Galatia 3 itu ayat 1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah menyihir kamu? Mempesona itu dari Strong Konkordansi nomor 940, bahasa Yunaninya baskaino. Artinya to malign itu dari kata benda malignan ya, rusak, berontak, yaitu kagum dengan peragaan yang palsu, false representation, sampai ke sihir, sampai bisa ninggalin Tuhan. Anda kalau sampai ninggalin Tuhan yang lagi kecantol sama sesuatu atau someone, Anda udah kesihir loh itu. Majority yang udah kesihir itu bergaulnya sama orang yang tidak punya hubungan sama Tuhan. So, to malign artinya merusak, buruk, memfitnah, menyakiti. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kok jadi rusak kamu? Kok jadi fitnah Yesus? Ayat 2 Galatia 3. Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Of course percaya pada pemberitaan Injil. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Mau kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-sia dong semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masak sia-sia. Jadi gimana sekarang? Bagaimana sekarang Anda? Paulus bertanya ke jemaat Galatia. Apakah ia yang menganugerahkan Roh Kudus? Berada bersama Tuhan itu berada bergaul intim sama Roh Kudus. Artinya itu. Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat. Karena kamu perform, mentaati A, B, C, D dan dilihat semua orang jadi keren. Jadi orang punya assessment itu valid. Membuat Anda lulus masuk surga. Salah. Hanya assessment dari Allah, dari dalam keluar. Yang bikin kita valid masuk surga apa tidak
ditransformasi dalam sekejap mata, berubah seperti Kristus apa tidak, untuk masuk dalam perjamuan pernikahan anak domba. Makanya di tengah-tengah kan kita pada melipir-melipir semua kan ya. Makanya ada teguran keras begini. Bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian semua itu di antara kamu karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu have faith, percaya kepada pemberitaan Injil? So saya mau bertanya pada Anda, apakah Rasul Paulus mengekspresikan amarahnya kepada jemaat di Galatia? Apakah semua amarah itu manusia lama atau manusia dosa? Apakah Allah kita mengungkapkan amarahnya? Jadi kalau Anda hidup dengan emosi sehat, amarah masih bisa keluar. Sebab Andanya miring, bengkok dari mata kompas utara. Anda melipir ke timur nggak tahu. Berapa dari Anda tahu kalau kita lagi berdosa nggak sadar? Nanti pas kita diem, Roh Kudus insafkan kita bisa nangis loh. Tapi kan itu untuk kebaikan kita, supaya kita balik lagi. Jika umatku yang di atasnya namaku disebut, mau merendahkan diri, berdiam, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajahku, aku sembuhkan negara itu. Jadi apapun resesi keuangan yang mengerikan ini, yang akan dibahas di Bali di bulan November dengan G20 Conference, itu Allah yang jawabannya sebetulnya. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Tuhan kita Yesus Kristus jawabannya. Karena Dia yang punya bumi ini, planet paling susah diatur, orangnya berontak terus tapi paling dicintai. Sampai Allah mau mati buat manusia loh. Yang berontak-berontak gitu. Dan gak pernah ditinggalin. Kain aja membunuh Habel didatengin kok. Walaupun sudah tidak di Taman Eden. Nggak dilantarin. Nggak dibiarkan. Nggak dibuang. Jadi kalau Anda mengalami krisis di rumah tanggamu, keluargamu, perkawinanmu, dan Anda rasa dibuang. Mungkin diceraikan, jadi rasa dibuang. Nggak ada harganya. Anda dengar baik-baik loh. Itu semua tuh gara-gara sistem dunia kita udah salah, rusak gara-gara dosa. Maksudnya nggak kayak gitu. Coba Anda balik. Masuk ke jalannya Tuhan. Dia berkata, bumi, tanah aku pulihkan, aku sehatkan. Tanah loh disehatin. Kalau enggak jiwanya sakit. Hidup dalam takutan dan trauma. Tanah dulu disehatin. Makanya perlu sahabat supaya tanahnya bisa replenish. Diisi ulang nutrisi-nutrisinya. Kalau dibajak terus, ditanam, dipanen terus. Lama-lama tanahnya terus kering. Saya punya kebun di rumah. Perlu beli tanah baru, dikasih tanah baru, baru bisa kasih tanaman baru. Oke, tanamannya udah kering-kering, udah nutrisi kurang soalnya. Air juga kurang, matilah tanamannya itu. Saya berdoa kita tanaman Allah ya, pohon kebenaran Tuhan akan berbuah di setiap musim. Amin. So kita lihat di Kejadian 6 ayat 5-8 ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukannya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghanguskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. So kata menyesal itu di emosi bukan. Yesus Allah gak malu-malu loh. Gak ditutup-tutupin dia punya emosi. Dia keluarin. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah kenapa kok Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini LDR apa CDR? LDR, intim. Makanya dia mengalami transformasi inside out. Dan dia menerima segala yang Allah janjikan yang tidak menjadi fokus dia. Yang dia menjadi fokus dia tuh waktu satu-satunya orang di dalam bahtera dengan pasangan-pasangan hewan. Dan keluarganya, ayah ibunya, istri dan anaknya yang tidak dekat sama Tuhan. Tapi dia dekat sama Tuhan. Jadi satu orang dekat sama Tuhan, satu keluarga diselamatin loh. Nggak rugi. Karena kalau mereka susah, Anda juga susah. So lebih baik Anda bergaul sama Tuhan, ya keluarganya bisa nyaman kan.
Dan Nuh bergaul sama Tuhan. Bagaimana ini kalau bukan ini being with God? Of course he's being with God. So hidup dengan mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 17-27 Anda renungkan berkali-kali. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam. Sebelum padam amarahmu, jangan kasih kesempatan ke iblis. Nah ini firmannya ngomong kayak gini ya. Di Efesus 4 ayat 17-27. Oh marah tuh boleh. Asal marah dari manusia baru. Jangan manusia lama. Kalau manusia lama tuh fasik dan membunuh nanti. Tapi kalau dari manusia baru, Anda Efesus 4 ayat 25, kalau di bahasa, kalau di bahasa Inggrisnya, coba saya cek dari Message Bible, Efesus 4, ayat 25. What this adds up to, then is this: no more lies, no more pretense. Tell your neighbor the truth. In Christ's body, we're all connected to each other after all. When you lie to others, you end up lying to yourself. Nah, ini dari Message ya. Kalau saya pakai New King James, therefore, Efesus 4 ayat 25 New King James Version, therefore putting away lying. Ayo singkirkan sebagai anggota tubuh Kristus yang diikat dengan tali kasih Tuhan, Yesus kepalanya. Mari kita tanggalkan bohong, dusta. Let each one of you speak truth with his neighbor. Biarkan setiap Anda bicara kebenaran aja dengan tetangganya. For we are members of one another. Karena kita anggota satu sama lain. 26. Be angry and you do not sin. Kalau manusia baru itu yang marah, bukan manusia lama, pasti nggak dosa. And do not let the sun go down on your wrath. Do not give place to the devil. Ayat 27. Oke, nah ini dari New King James. Coba saya pakai ke Amplified. 25 Efesus. Therefore rejecting all falsehood, whether lying, defrauding, telling half-truth, spreading rumors, any such of this, speak truth, each one with his neighbor. For we are all parts of one another and are all parts of the body of Christ. Be angry at sin, marahnya karena kepada dosa, bukan ke orang. Marahnya, ini dosa gitu. At immorality, at injustice, at ungodly behavior, yet do not sin. Nah, hanya manusia baru bisa marah tapi nggak berdosa. Do not let anger cause you shame. Jangan marah-marahnya jadi aib. Nor allow it to menjadi shame. Last until the sun goes down. Do not let your anger last until the sun goes down. And do not give the devil an opportunity to lead you into sin by holding a grudge or nurturing anger or harboring resentment or cultivating bitterness. So, Anda kalau manusia baru, marahnya ke dosanya, bukan ke orangnya. Orangnya jangan dikritik dan dihakimi. Justru kita mau rebut. Jadi, do not give the devil any opportunity, any peluang untuk bikin Anda ke dalam dosa. Dengan cara apa dosa pertamanya? Menggerutu, bersungut-sungut, atau merawat amarah, atau menampung dendam, atau membajak kepahitan. Oke, nah ini Anda kalau ikut sama Tuhan, ini yang Dia mau Anda arahkan. So, karena kita begitu penuh dengan distraction, kekhawatiran, distraction, dan perencanaan-perencanaan, sehingga dunia manusia batin kita, our inner world, padat penuh sesak, hanya menginjak ruangan sedikit bagi Allah untuk mengisi kita. So, izinkan saya klarifikasi seperti ini. Mengintegrasikan silence and stillness sepenuhnya
benar-benar mentransformasi cara kita mengikuti Yesus dan cara kita mimpin. Mengintegrasikan silence and stillness sepenuhnya, benar-benar mentransformasi cara kita berpikir, mengikuti Yesus dan cara kita memimpin. So, Anda mesti integrasikan silence and stillness sepenuhnya supaya benar tertransformasi cara yang Anda alami, dan dengan cara yang Yesus pakai untuk memimpin kita. So, inilah beberapa alasan-alasannya kenapa kita mesti integrasikan silence and solitude, berada di tempat sunyi untuk berada bersama Tuhan, harus diintegrasikan. Satu, hanya in silence and stillness we let go surrendering our will to God's will. Hanya di saat kita berdua bersama dengan Tuhan, di situ kita mengalami keheningan, ketenangan, keteduhan, dan kita lepasin semua kehendak kita kepada kehendak Allah. Arsenius, Anda ingat deh yang lari ke padang gurun Mesir dari istana, 11 tahun hidup foya-foya, dia jenuh dan dia teriak, ada apa lagi sih, aku gak puas hidup kayak begini. Dan Arsenius terima undangan untuk serahkan kendali, megang kendali sendiri. Ini praktek letting go, surrender your will, let go, moment by moment, dan dari ilusi bahwa kitalah pusat dunia. So, Anda mesti sadar, hanya saat kita berdoa, berserah dan menyerahkan keinginan-keinginan kita, pegang kendali, minta persetujuan orang-orang dan keamanan. Jadi, saya bagikan pada Anda mesti sadar, hanya saat kita berdoa, kita berserah dan menyerahkan keinginan-keinginan kita untuk pegang kembali, minta persetujuan orang dan keamanan. Jadi Anda kalau berada bersama Tuhan, Anda akan dilepaskan dari sini, gue yang beresin, Anda yang pegang kendali. Selalu mendapat perhatian orang itu dan butuh sekali diakui orang. Itu sakit super jiwa. Dan yang ketiga, keamanan. Being safe, artinya itu being safe untuk sharing apa yang Anda alami. Nah, praktekkan ini, hari ini silence and stillness day by day. Sambil Anda praktek, cek dong apakah semua permintaan-permintaan kita kepada Allah itu bisa keluar dari tempat penuh ketakutan dan lepas kendali. Saya ulang lagi ya. Praktekkanlah mulai hari ini silence and stillness day by day dan cek apakah semua permintaan-permintaan kita kepada Allah keluar dari tempat penuh ketakutan atau lepas kendali. Ini penting nih. Anda kalau mau doa, mesti cek dulu ada ketakutan nggak? Sebab kalau tidak Anda langsung tancap berdoa, ngomong, itu akan berbahaya. Oke, kita mesti banyak diam, mendengar Tuhan. Nomor satu, dengar hadiratnya dulu datang. Kedua, mendengar Tuhan. Sebegitu banyak permintaan-permintaan yang saya selalu mau Allah yang berikan untuk saya, ternyata lewat SS. Saya temui dalam diri saya sendiri dan keluar dari rasa ketakutan. Oke, so sebegitu banyak permintaan yang selalu masuk ke dalam meja saya. Ternyata dengan saya mengundurkan diri, berdiam sampai teduh jiwanya. Dan kita tenang dalam SS, kita baru tahu bahwa banyak doa-doa kita keluarnya dari ketakutan. Dan bosan dari doa, tapi banyak ketakutan. Nah, in silence we let go, surrendering our will to God's will. Jadi jantung dari undangan Tuhan Allah kita untuk menyerahkan pengendalian kontrol kita. Anda kan mesti berserah supaya Tuhan yang atur langkah hidup orang benar. Oke, menyerahkan pengendalian diri oleh diri kita sendiri untuk mempraktekkan lepas dari pegangan apapun. So, letting go dari momen ke momen, dari ilusi bahwa kita adalah pusat alam semesta. Jadi kalau Anda tuh nggak mau pegang Tuhan, itu Anda pikir
Tuhan yang perlu pegang Anda, karena Anda tuh pusat alam semesta. Orang kayak gini penuh ketakutan, penuh kegagalan. So, SS adalah doa yang adalah tentang kita serahkan keinginan-keinginan hidup kita untuk pegang kendali urusan hidup kita sendiri, pegang kontrol atas segala situasi, dapati persetujuan dan keamanan. Periksa deh semua motivasi doa permohonan Anda kepada Tuhan selama ini. Akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya hati kita lah ya. Hati yang takut dan kehilangan kontrol. Ini hati yang doanya berantakan nih. Makanya disuruh periksa semua motivasi doa permohonan Anda itu kepada Tuhan selama ini apa sih? Anda udah serahkan belum keinginan-keinginan Anda untuk pegang kendali urusan hidup Anda sendiri? Anda mesti bisa pegang kontrol. Anda mesti izinkan Tuhan pegang kontrol atas kehendak Anda yang bebas itu dalam segala situasi. Dan izinkan Tuhan yang berkenan kepada Anda. Dan Anda hanya tenang di dalam Allah. Jadi akar daripada mengandalkan kekuatan sendiri, Tritunggal kita, saya, aku dan diriku, itu karena hubungan sama Tuhannya udah gak ada. Atau LDR. Atau dengan psikologi berkata, aku tiap minggu datang ibadah, aku kerasa kok hadirat Tuhan, itu udah kelar. No, bukan begitu ikut Tuhan. Dan saya baru sadari bahwa saya banyak permintaan-permintaan agar Tuhan lakukan apa yang ku mau dan berikan kepada saya. Tanpa sadar saya tidak punya lagi sukacita dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, di dalam doa dengan praktek latihan berdiam diri di hadapan Tuhan dan menanti dengan sabar untuk Tuhan bekerja dalam batin manusia kita, kita diberi space buat Tuhan dan kitanya melepaskan kemauan keras kita, self-willfulness, dan memegang kenceng-kenceng kemauan kita. Oke, so Anda mesti doa diam, Anda lepasin apa yang Anda pegang erat-erat. Anda lepaskan kemauan kerasmu tuh dan ikut kemauan Tuhan yang penuh kasih sayang. So solitude and silence causes our approach to prayer to change. From focusing in getting what you want from God to positioning yourself to that what He wants and what we want. Oke, lepasin kemauan kita dan maksa Tuhan, dipelintir tangan Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, menjadi kehendak kita, kehendak Tuhan. So in silence, we let go of our agenda and allowing communion with God to become the core of our life. Oke, kita lanjutkan di hari Sabtu dengan kelanjutan nomor 2 supaya Anda semua bisa let go and let God will be done. Kita doa ya. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus. Kau Allah yang adil, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang agung. Sungguh Kau sabar sama kita di tahun menuju yang ke-6.000 ini. Izinkan semua pembelajar Bible Study ini dan gereja yang kami gembalakan semuanya tidak pegang kendali, ngatur hidup sendiri, tapi berserah mati daging dan percaya hanya kepada Tuhan saja, seperti tanaman yang ditanam di tepi sungai itu. Aku berkati semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang bergabung. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Sampai jumpa di Bali, di Trans Resort Hotel, dan juga di Anabatik di Gading Serpong hari Minggu jam 5 dan jam 7, di Bali hari Sabtu jam 2 sampai jam 4. Tuhan berkati semuanya.